Tapi sampai sejauh ini, sudah sejauh mana sih penerapan teknologi polimer plastik ini diterapkan di negara kita atau juga misalnya di tanah air ini sudah sejauh mana penggunaan teknologi polimer ini? Ya. Yang lagi ngetren sekarang adalah nanoteknologi. Nanoteknologi. Jadi sesuai namanya nano itu ukuran 10⁻⁹ meter begitu. Jadi sudah susah dilihat sebetulnya secara visual begitu. Namun demikian itu bisa meningkatkan kinerja dari untuk nanoteknologi sebenarnya ke semua bahan ya, tetapi khusus untuk polimer itu dijadikan komposit polimer berbasis nano. Itu katakanlah di kemasan nantinya ke depan bahwa kemasan itu akan makin tipis, tetapi high barrier, artinya oksigen itu tidak tembus ke plastik. Sedangkan kan untuk ngemas makanan itu yang membuat apek begitu ya. Dan cepat basi gitu ya, cepat basi. Bahasa Sundanya kan begitu. Itu karena oksigen dan air masuk. Kan gitu. Nah, dengan adanya teknologi nano itu bisa tipis, artinya menghemat material tadi. Jadi kalau material jadi si bahannya sedikit, tipis tapi tidak tembus air gitu dan oksigen, gitu, tidak merusak makanan. Oke, yang menjadi persoalan berikutnya adalah taruhlah teknologi itu sudah masuk dan sudah kita ketahui minimalnya ada dari nanoteknologi itu. Nah, apakah sudah mengarah kepada teknologi yang ramah lingkungan, karena bagaimanapun plastik ini kan menjadi persoalan yang sangat luar biasa. Sampah yang masuk pada kategori susah sekali didaur ulang kecuali dengan teknologi. Nah, sudah ada masuk ke arah situ nggak untuk bicara tentang plastik yang ramah lingkungan? Ya, sudah. Jadi kami juga melakukan selain tadi nano itu dari segi teknologi, ya kan? Dari nano itu juga bisa dibawa menjadi plastik ramah lingkungan. Jadi tadi yang 4R itu ada satu lagi upaya sebetulnya. Kita membuat plastik yang namanya biodegradable. Plastik jadi biodegradable yang nanti terdegradasi cepat. Karena masalah plastik itu kan lama untuk terdegradasi. Bahkan untuk sampai rusak, tahunan, gitu kan. Meskipun dia sudah masuk di tanah berlapis-lapis, tetap saja kuat. Justru ditanam di tanah yang makin susah untuk busuk. Kalau dijemur malah lebih susah. Coba aja, Mas, taruh ember di ruang bahasa Sunda. Ditimbun, begitu ya. Itu akan lebih lama rusaknya daripada dijemur. Karena plastik kelemahannya adalah tidak tahan sinar matahari UV gitu. Betul. Nah, itu yang perlu dilakukan. Tadi mungkin yang saya catat masalah biodegradable itu seperti apa? Nah, biodegradable itu menambahkan bahan pada polimer utama tadi yang mudah terurai. Jadi yang mudah dimakan oleh mikroba ketika ditaruh di tanah tadi. Jadi kalau rantai polimer yang panjang ditambah pati misalkan. Nah, pati ini dari bahan organik. Gitu. Nah, pati ditambahkan, maka dia akan menggigit-gigit pati itu, bakterinya maka akan terurai cepat. Dan itu bisa dalam waktu 3 bulan, 6 bulan sudah terdegradasi. Ya mungkin kita juga nanti juga pemirsa di rumah melihat tayangan-tayangan yang sedang kita itu mungkin salah satu bentuk apa ini Pak? Kalau kita boleh bicara di layar monitor kita ada plastik-plastik yang sedang. Ini adalah memproses yang saya sampaikan tadi adalah kemasan tipis dengan menggunakan teknologi nano. Teknologi nano. Nah, ini masih dalam tahap research, dalam tahap penelitian. Karena saya sampaikan bahwa teknologi itu menyangkut dua hal ya. Bahannya sendiri, formulasi bahannya dan proses. Jadi prosesnya juga harus ditemukan proses yang baik, yang tepat begitu. Ya berarti ini adalah salah satu bentuk rekayasa teknologi kalau kita sebut ya. Mengurai plastik yang tebal menjadi tipis tapi tahan ya.